Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan mengenai pencemaran lingkungan. Nah, pada pembahasan mengenai pencemaran lingkungan ini, kita akan bahas mengenai pengertian pencemaran lingkungan, dan yang kedua ada jenis-jenis pencemaran lingkungan. Jenis-jenis pencemaran lingkungan ini terdapat dua, ada berdasarkan sifat zat pencemarnya dan berdasarkan lingkungan yang tercemar. Yang pertama, kita ke pengertian pencemaran lingkungan terlebih dahulu. Nah, kita kan tahu bahwa pencemaran lingkungan ini terdiri dari dua kata, ada lingkungan dan ada pencemaran. Nah, lingkungan itu adalah kesatuan atau kombinasi ruang antara sebuah kondisi fisik dan segala sesuatu yang ada di sekitar manusia seperti benda, tanah, air, dan juga makhluk hidup. Nah, dalam hal ini juga makhluk hidup itu termasuk manusia ya anak-anak, sekaligus perilaku-perilaku yang berhubungan dengan makhluk hidup tersebut yang membentuk suatu ekosistem seperti itu, membentuk suatu lingkungan. Nah, kemudian untuk pencemaran adalah tindakan atau kegiatan yang menyebabkan mempengaruhinya kualitas lingkungan. Nah, kualitas ini tentunya kalau pencemaran adalah kualitas yang menurun yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak lagi sesuai peruntukannya seperti itu. Jadi tidak berfungsi atau tidak bermanfaat sebagaimana mestinya kan. Kalau lingkungan itu seharusnya bermanfaat, tetapi ketika terjadi pencemaran maka akan malah justru berbalik gitu kepada kita, tidak menghasilkan manfaat dan justru malah membahayakan bagi makhluk hidup. Nah, untuk pengertian dari pencemaran lingkungan ini juga disebutkan dalam Undang-Undang RI nomor 23 tahun 1997, di mana pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia sehingga kualitasnya turun yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai peruntukannya. Kemudian kita ke jenis-jenis pencemaran lingkungan. Nah, ada dua jenis pencemaran lingkungan. Yang pertama berdasarkan sifat zat pencemarnya dan yang kedua ada berdasarkan lingkungan yang tercemarnya. Kalau berdasarkan sifat dan pencemarnya, anak-anak ada tiga. Yang pertama ada pencemaran fisik, kemudian yang kedua ada pencemaran kimiawi, dan yang ketiga ada pencemaran biologis. Kemudian untuk berdasarkan lingkungan yang tercemarnya itu ada 4. Ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kita beranjak kepada jenis pencemaran lingkungan berdasarkan sifat pencemarnya, sifat zat pencemarnya. Nah, kita lihat bahwa zat pencemarnya itu ada apa aja sih? Nah, yang pertama ada zat pencemaran fisik. Nah, untuk pencemaran fisik ini zatnya berupa zat yang dapat kita lihat, yang dapat kita rasakan. Contohnya seperti zat cair, zat padat, ataupun zat gas. Kemudian yang kedua ada pencemaran kimiawi. Nah, seperti namanya juga ya, kalau zat pencemaran kimiawi ini berupa zat-zat kimia, baik itu organik maupun anorganik. Organik itu berasal dari alam ya biasanya, kemudian anorganik itu buatan. Nah, itu baik berasal dari alam ataupun berasal dari manusia buatan, sama-sama mencemari. Nah, itulah pencemaran kimiawi, di mana zat-zat pencemarnya berupa zat kimia baik organik maupun anorganik. Nah, untuk yang ketiga ada pencemaran biologis. Kalau pencemaran biologis itu zat pencemarnya berupa makhluk hidup, baik itu apapun gitu. Bisa hewan, bisa bakteri, bisa
tumbuhan. Nah, itulah pencemaran biologis. Jadi zat pencemarannya itu zat hidup gitu. Di sini dapat kita lihat contohnya nih. Di gambar pertama ada seseorang yang minum dan di bawahnya itu ada gambar bakteri ya, kuman. Nah, itu kan kuman di sana itu disebut atau dianggap sebagai zat pencemar biologis, karena kan kuman itu hidup ya. Kuman itu hidup, kemudian ketika jumlahnya terlalu banyak sehingga menyebabkan gangguan pada lingkungan, itu dapat dikatakan zat pencemar biologis. Kemudian di sini juga biasanya ini di danau ataupun di perairan ada tumbuhan-tumbuhan yang memang mendominasi. Jadi permukaan airnya tertutup oleh tumbuhan tersebut. Nah, sehingga mengganggu lingkungan ataupun ekosistem di perairan tersebut. Nah, itu bisa dikatakan sebagai zat pencemar biologis. Oke, kemudian ada pencemaran lingkungan berdasarkan lingkungan yang tercemarnya. Yang pertama ada pencemaran udara. Ya, berdasarkan namanya juga ya, berarti lingkungan yang tercemarnya adalah lingkungan udara gitu. Kita lihat dua gambar tersebut pasti sudah tidak asing lagi ya oleh kita lihat bahwa udara yang sekarang di lingkungan kita itu banyak yang tercemar. Nah, pencemaran udara ini ciri-cirinya, udara yang tercemar tersebut yang pertama memiliki kadar karbon dioksida yang tinggi. Jadi hanya sedikit oksigen yang ada dalam udara tersebut itu. Kemudian yang kedua ada udara jadi dapat dilihat atau berwarna. Nah, ini yang dapat kita lihat gitu. Meskipun udara itu kita hirup menggunakan hidung, tapi tetap kan kalau pencemaran itu udaranya jadi dapat dilihat ataupun berwarna. Sebetulnya secara alamiahnya kan udara tidak bisa dilihat ya. Tapi karena ada zat pencemarnya, nah jadi dapat dilihat seperti itu. Kemudian memiliki bau, ini jelas. Bisa baunya tergantung zat pencemarnya. Ada yang bau asap kendaraan, ada yang bau asap pabrik ataupun bau-bau lainnya yang mengganggu lingkungan. Kemudian kualitas udara menjadi pengap. Ini bisa jadi disebabkan oleh karena memang sedikitnya oksigen yang kita hirup sehingga kita merasa sesak napas ataupun merasa pengap, ataupun bisa jadi karena suhu udara tersebut meningkat gitu. Kemudian ada yang menyebabkan iritasi mata, sampai menyebabkan iritasi mata, meskipun seperti yang sudah disebutkan bahwa udara itu dihirup, tapi karena kan udara itu ada di mana-mana, dan ketika pencemaran udara ataupun udaranya tercemar kemudian masuk ke dalam lapisan mata, itu dapat menyebabkan iritasi. Kemudian selanjutnya ada pencemaran air. Pencemaran air itu tentu lingkungan yang tercemarnya adalah lingkungan perairan seperti sungai, danau, ataupun laut. Nah, dapat kita lihat gambar-gambar tersebut ya. Ada yang sampai menyebabkan kematian pada lingkungan-lingkungan perairan, matinya ikan, matinya tumbuhan. Nah, ciri-ciri air yang tercemar itu yang pertama ada perubahan warna, kemudian temperatur, bau, dan rasanya. Kemudian pH-nya tidak normal. Seperti yang kita tahu kan air itu seharusnya, terutama untuk air tawar itu pH-nya itu normal itu kan 7. Sementara ini kalau tercemar itu bisa jadi sangat kurang di bawah 7, kemudian atau bisa lebih dari 7, basa ataupun sangat asam. Kemudian adanya endapan. Nah, endapan itu kan karena adanya zat terlarut. Air itu kan berlarut ya. Nah, ketika adanya zat terlarut maka timbullah suatu endapan di bawah ataupun di atasnya gitu. Kemudian ada mikroorganisme berlebih. Nah, mikroorganisme berlebih juga dapat menandakan bahwa air itu adalah air yang tercemar. Misalnya karena
adanya tumbuhan yang berlebih, bisa jadi itu karena airnya yang tercemar gitu, yang menyebabkan pertumbuhan yang tidak normal dari tumbuhan. Kemudian ada pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah ini lingkungan tanah yang tercemarnya. Kita lihat bahwa ada tanah kering, ada tanah yang hitam, ada yang berwarna lain, kemudian ada tanah yang sampah gitu, dipenuhi sampah. Nah, ciri-ciri dari tanah yang tercemar itu yang pertama memiliki derajat keasaman yang tinggi. Jadi pH-nya di bawah 7 ya. Kemudian tidak adanya atau hilangnya unsur hara dari tanah. Nah, tidak adanya unsur hara dari tanah ini juga dapat menyebabkan tidak tumbuhnya tanaman, jamur, ataupun mikroorganisme lainnya. Kemudian kandungan mineralnya rendah dan terdapat plastik atau bahan lain yang tidak dapat terurai. Seperti itu. Kemudian dan terakhir ada pencemaran suara. Nah, untuk pencemaran suara ini bersifat subjektif ya anak-anak. Jadi tidak ada ciri-ciri khusus yang menyebutkan bahwa itu adalah pencemaran suara, tidak ada indikator khusus sebetulnya, karena yang kita anggap sebagai berisik itu kan beda-beda tiap orang. Ada yang berisiknya itu segimana, ada yang segimana, ataupun berisiknya itu karena apa, itu kan beda-beda ya. Tapi secara umum, secara overall itu kita dapat identifikasi kalau yang namanya berisik itu kan suara-suara yang tidak normal gitu di lingkungan kita, yang terlalu berisik gitu. Pasti dapat kita identifikasi sendiri, bisa itu dari suara kendaraan ataupun suara mesin apapun itu, misalkan mesin pemotong rumput, mesin gergaji, ataupun dari suara pabrik, itu juga merupakan salah satu pencemaran suara. Nah, baiklah, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan video penjelasan, semoga dapat dipahami dengan jelas. Selanjutnya kita diskusikan bareng-bareng mengenai pencemaran lingkungan. Terima kasih.